siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nida Ismiatun Azhara, NIM I1D020021 dari Prodi Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit tentang zat besi dan bagaimana proses metabolismenya dalam tubuh. Zat besi merupakan salah satu mikromineral yang penting dan merupakan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Pada manusia dewasa, jumlahnya berkisar 3-5 gram. Jumlah zat besi ini bervariasi bergantung pada umur, jenis kelamin, status gizi, dan zat besi cadangan. Zat besi memiliki beberapa peran penting. Salah satunya yaitu sebagai pengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Pernah melihat gambar ini? Ini merupakan gambar dari hemoglobin. Apa sih hemoglobin itu? Hemoglobin adalah molekul yang tersusun dari suatu protein globin. Protein globin terdiri dari 4 rantai polipeptida yang melekat pada 4 gugus hem yang mengandung zat besi. Hemoglobin inilah yang akan berikatan dengan oksigen dan mengantarkannya ke seluruh jaringan-jaringan tubuh. Besi dalam makanan terdapat dalam 2 bentuk, yaitu besi hem dan besi non-hem. Besi hem seperti yang terdapat dalam hemoglobin dan mioglobin biasanya terdapat pada sumber pangan hewani seperti daging merah, makanan laut, dan jeroan. Sedangkan untuk besi non-hem biasanya terdapat dalam sumber makanan nabati seperti bayam dan kacang-kacangan. Besi hem dan besi non-hem memiliki perbedaan dalam proses pencernaan dan penyerapannya dalam tubuh. Pada besi hem, enzim protease yang terdapat pada lambung dan usus halus akan melepaskan hem dari globin. Hem yang telah dilepaskan akan melewati brush border sel mukosa dengan bantuan hem carrier protein 1 atau HCP1. Besi hem diabsorpsi ke dalam sel mukosa sebagai kompleks porfirin utuh. Cincin porfirin di dalam sel mukosa kemudian dipecah oleh enzim hemoksigenase dan besi pun dibebaskan. Sementara itu, besi non-hem harus dilepaskan terlebih dahulu dari komponen makanannya. HCl dan enzim protease di lambung dan usus halus membantu pelepasan zat besi non-hem dari komponen makanan. Setelah pelepasan hem dari makanan, maka terbentuklah hem baik yang berbentuk fero atau Fe2+ maupun feri atau Fe3+ di dalam usus kecil. Besi fero lebih mudah larut pada pH 7 dalam usus sehingga lebih siap untuk diabsorpsi. Fero diabsorpsi melintasi brush border dibantu oleh divalen kation transporter 1 DCT1 atau biasa disebut juga DMT1. Berbeda dengan HCP1 yang digunakan dalam absorpsi besi hem, DCT1 atau DMT1 ini bersifat tidak spesifik karena mentranspor bukan hanya besi tetapi juga mineral-mineral lain seperti zinc, magnesium, cuprum, nikel, dan juga timah. Untuk pengambilan besi feri dimediasi oleh duodenal sitokrom B yang akan mengubah feri menjadi fero dan kemudian akan dibawa juga ke mukosa enterosit difasilitasi oleh DMT1 atau DCT1. Di dalam enterosit, besi fero dapat disimpan sebagai ferritin atau dibawa ke membran basolateral untuk ditransfer keluar oleh ferroportin. Besi fero akan mengalami oksidasi menjadi feri yang difasilitasi oleh hephestin. Besi feri kemudian terikat pada transferin untuk didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh melalui sirkulasi darah. Salah satu hormon yang berperan penting dalam meregulasi metabolisme zat besi adalah hepsidin. Hepsidin berperan sebagai regulator negatif absorpsi besi dalam intestin. Hepsidin terikat pada reseptor ferroportin dan menyebabkan internalisasi dan degradasi ferroportin serta retensi besi dalam eritrosit. Ketika simpanan besi memadai atau tinggi, hepar menghasilkan hepsidin untuk bersirkulasi ke usus halus.
Di sini, hepsidin akan menyebabkan ferroportin diinternalisasi, memblokir satu-satunya jalur untuk transfer besi dari eritrosit ke plasma. Dengan hilangnya ferroportin yang diinduksi hepsidin dari membran sel, zat besi tidak dapat diangkut keluar dari enterosit, sehingga besi tidak dapat masuk ke dalam darah untuk digunakan oleh jaringan lain. Sebaliknya, bila simpanan besi rendah, produksi hepsidin akan ditekan, dan molekul ferroportin dihasilkan pada membran basolateral enterosit untuk mengangkut besi dari sitoplasma enterosit ke transferin plasma. Sebagian besar transferin darah membawa besi ke sumsum tulang dan bagian tubuh lain. Di dalam sumsum tulang, besi digunakan untuk membuat hemoglobin yang merupakan bagian dari sel darah merah. Sisanya dibawa ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Kelebihan besi disimpan sebagai protein ferritin dan hemosiderin dalam hati sebanyak 30%, sumsum tulang belakang 30%, dan selebihnya di dalam limpa dan otot. Ferritin yang bersirkulasi di dalam darah mencerminkan simpanan besi di dalam tubuh. Pengukuran ferritin di dalam serum merupakan indikator penting untuk menilai status besi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan zat besi dalam tubuh. Yang pertama, ada bentuk besi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, besi terdapat dalam dua bentuk, yaitu besi hem dan besi non-hem. Dalam makanan, biasanya jumlah besi hem lebih sedikit daripada besi non-hem. Namun, besi hem lebih mudah diserap daripada besi non-hem. Besi hem serapannya sekitar 25%, sedangkan untuk besi non-hem hanya sekitar 5-10%. Makan besi hem dan non-hem secara bersamaan dapat meningkatkan penyerapan besi non-hem. Kedua, adanya interaksi antara zat besi dengan molekul lain. Asam organik, misalnya vitamin C, sangat membantu dalam penyerapan zat besi dengan mengubah bentuk feri menjadi bentuk ferro, di mana bentuk ferro ini lebih mudah diserap daripada bentuk feri. Di samping itu, vitamin C juga membentuk gugus besi askorbat yang tetap larut pada pH tinggi di duodenum. Asam organik yang lain contohnya asam sitrat. Asam fitat dan faktor lain dalam cerealia serta asam oksalat dalam sayuran menghambat penyerapan zat besi. Faktor-faktor tersebut mengikat zat besi sehingga mempersulit penyerapannya dalam tubuh. Tanin yang merupakan polifenol dan terdapat dalam kopi, teh, dan beberapa jenis sayuran serta buah-buahan juga menghambat penyerapan zat besi dengan cara mengikatnya. Selain itu, adanya kalsium dosis tinggi dan beberapa jenis mineral lain seperti zinc dan mangan juga dapat menghalangi penyerapan dari besi. Tingkat keasaman lambung juga meningkatkan daya larut dari besi. Kekurangan asam klorida di lambung atau penggunaan obat-obatan yang bersifat basa dapat menghalangi absorpsi dari besi. Nah, kira-kira begitulah perjalanan zat besi mulai dari pencernaan, penyerapan, transportasi, dan penyimpanannya dalam tubuh kita. Bagaimana? Menarik bukan? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.